Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan nikmat kesehatan yang kita rasakan hari ini. Salawat dan salam moga tercurah kepada uswah hasanah baginda ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hatta yaumil wahid. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini dengan Ustaz Darsono kita akan berdiskusi berkenaan dengan salah satu tema toharoh dalam hal ibadah, yaitu berkenaan dengan wudu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara wudu, maka kita akan berbicara tentang sholat. Sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala wudu kita tidak sempurna. Bahkan di bab sebelumnya diinformasikan bahwasanya orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa setelah berwudu, maka itu cukup bagi dia untuk menggugurkan dosa-dosanya. Artinya, wudu itu sangat penting, wudu yang sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang wudu, agar wudu kita benar sehingga sholat kita sah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara wudu, kita akan berbicara tentang definisi wudu itu apa. Wudu itu secara bahasa berasal dari kata wada'ah, yang artinya baik atau bersih. Jadi secara bahasa wudu itu baik dan bersih. Kemudian secara istilah wudu itu adalah menggunakan air untuk mensucikan beberapa anggota tubuh kita tertentu seperti wajah, tangan, kepala, kaki untuk kegiatan sebelum melaksanakan sholat. Nah, ini kaitan dengan masalah wudu. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara wudu, kita akan berbicara apa sih keutamaan berwudu. Kenapa wudu itu menjadi penting? Kalau kita melihat banyak sekali orang-orang soleh di masa lalu itu, mereka selalu membiasakan dirinya untuk berwudu. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umat Islam, apabila kita akan tidur, maka kita disunahkan untuk mengambil wudu. Bahkan ketika misalkan kita sudah berwudu di sholat zuhur misalkan, kemudian masuk ke waktu asar, tapi kita masih punya wudu di waktu zuhur, belum batal misalkan wudunya, tetap kita disunahkan untuk memperbaharui wudu kita, mengulang wudu kita. Kenapa? Karena begitu banyak keutamaan berwudu. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang apa sih keutamaan berwudu. Kenapa kita harus berwudu? Kenapa berwudu itu menjadi penting dalam Islam? Hari ini kita akan bahas itu. Yang pertama, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan wudu yang pertama adalah wudu membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Tadi di awal disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW diinformasikan dengan sangat jelas sekali. Barang siapa menyempurnakan wudunya, maka wudunya itu menggugurkan dia dari dosa-dosanya. Dalam hadis lain dikuatkan bahwasanya wudu juga meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dijelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Maukah aku tunjukkan padamu hal-hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu." Artinya orang yang berwudu secara otomatis akan Allah hapuskan dosa-dosa dan Allah angkat dari derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang-orang soleh selalu memperbaharui wudu dan menjaga wudunya. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan wudu yang kedua adalah nanti pada hari kiamat di saat manusia yang pertama kali dilahirkan atau yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Adam sampai manusia yang terakhir meninggal, nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu semua umat bersatu, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad, semuanya akan bercampur baur pada waktu itu. Tentunya umat Islam mendapatkan keistimewaan yang berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Apa itu perbedaannya?
nanti dari bekas-bekas wudunya umat Islam itu akan muncul cahaya dari bekas-bekas wudunya umat Rasulullah SAW. Jadi wajah kita nanti, tangan kita, kaki kita yang biasa kita berwudu itu akan menjadi cahaya yang akan memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kita adalah umatnya, dan itu nanti akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW. Luar biasa wudu itu, teman-teman. Artinya kalau umat Islam tidak suka berwudu, otomatis tidak mengerjakan perintah-perintah Allah yang lainnya seperti salat misalkan, maka tidak akan dikenal sebagai umatnya Rasulullah SAW. Itulah kenapa ulama zaman dulu selalu membiasakan untuk menjaga wudunya, selalu terbiasa memiliki wudu dalam kesehariannya. Begitupun kita sebaiknya seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah jalan menuju surga. Jadi wudu itu adalah jalan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ini yang menarik, teman-teman. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, Allah memberikan sebuah keistimewaan kepada beliau bisa melihat surga dan neraka. Dan di surga Rasulullah mendengar ada langkah atau bunyi-bunyi sandal. Ada sandal yang ada di surga gitu. Ketika ditanyakan sandalnya siapa itu, ternyata adalah sandalnya Bilal bin Rabah. Ketika Nabi selesai Isra dan Mi'raj, kemudian Rasulullah bertanya kepada Bilal, apa sebetulnya amal ibadah yang kamu lakukan sehingga kamu bisa masuk ke dalam surga? Lalu Bilal bin Rabah mengatakan bahwa Bilal selalu menjaga wudunya, dan selesai dia berwudu mengerjakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Luar biasa, dengan menjaga wudu, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu itu menjadi wasilahnya masuk ke dalam surga. Logikanya, kalau sendalnya masuk ke dalam surga, maka secara otomatis orang juga masuk ke dalam surga. Ini keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat adalah pelepas ikatan dari syaitan. Teman-teman, dalam satu hadis diinformasikan oleh Rasulullah SAW, apabila seorang hamba tertidur, maka matanya diikat dengan 3 ikatan simpul dari syaitan. Apabila dia terbangun dan membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, maka ikatan yang kedua yang terputus. Yang pertama putus. Apabila dia membaca berwudu, maka ikatan simpul yang kedua yang terputus. Artinya, kalau teman-teman menjaga wudunya, maka syaitan tidak akan mengganggu kita. Kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Ini keutamaan yang keempat. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan Allah umur, Allah berikan kita kesehatan. Mari kita manfaatkan itu semua untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah dengan menjaga wudu kita. Wudu tidak hanya ketika akan melaksanakan sholat saja. Ketika kita baca Al-Quran, kita berwudu. Ketika kita akan tidur, kita berwudu. Ini adalah sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya orang-orang yang saleh. Maka Bapak berharap hari ini kita coba untuk membiasakan untuk menjaga wudu kita. Karena insya Allah dengan kita menjaga wudu kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaparan informasi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.